Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alba Yulianti Putri dengan nomor stambuk P101210094. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekologi pangan dan gizi. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi pangan dan gizi. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, jadi saya akan menjelaskan di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa pangan dan gizi adalah suatu gabungan kata yang sulit dipisahkan. Karena kalau kita berbicara mengenai gizi, pasti di pikiran kita langsung tertuju kepada pangan dan juga bahan makanan seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian ekologi pangan dan gizi. Nah, di sini ekologi itu berasal dari kata Yunani oikos dan juga logos. Nah, jadi oikos ini artinya rumah, sementara logos itu artinya ilmu. Jadi secara harfiah, ekologi itu berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Ekologi adalah cabang ilmu yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Itu menurut pakar biologi Jerman Ernst Haeckel. Sementara definisi ekologi menurut ahli lain, itu menurut Sumarwoto tahun 2008, dia menyatakan bahwa ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, seperti itu. Kemudian lanjut pada pengertian pangan. Nah, pangan merupakan kebutuhan dasar dari manusia selain sandang dan pangan. Nah, di sini menurut Almatsier tahun 2009, dia mengartikan bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kemudian untuk pengertian gizi, jadi istilah gizi ini berasal dari bahasa Arab yang artinya gidza. Nah, gidza ini artinya itu zat makanan. Nah, sementara dalam bahasa Inggris gizi ini diartikan dengan istilah nutrition atau bahan makanan ataupun zat gizi. Nah, zat gizi ini zat yang terdapat dalam makanan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, zat gizi pada pangan biasanya disebut gizi pangan. Jadi gizi pangan itu adalah zat atau senyawa yang terdapat pada pangan. Terdiri atas ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa ekologi pangan adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek lingkungan terkait pangan dan gizi untuk kesehatan masyarakat. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke tujuan ekologi pangan dan gizi. Nah, di sini ada 5 tujuan dari ekologi pangan dan gizi. Yang pertama itu untuk meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dengan jumlah yang cukup, kualitas memadai, dan tersedia sepanjang waktu melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman serta pengembangan produksi olahan. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memantapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Kemudian tujuan yang ketiga, meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. Dan terakhir, untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk mencapai hidup yang sehat. Oke, baik, kita lanjut masuk ke materi mengenai sistem pangan dan gizi. Nah, sistem pangan dan gizi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan suatu gizi masyarakat dalam keadaan optimal. Nah, sistem pangan dan gizi ini mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama penyediaan pangan, kemudian yang kedua distribusi makanan, yang ketiga konsumsi makanan, dan yang keempat itu utilisasi makanan. Nah, dalam upaya untuk mencapai status gizi masyarakat yang baik atau optimal, itu bisa dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup. Nah, penyediaan pangan yang cukup diperoleh melalui produksi pangan dalam negeri melalui upaya pertanian
dalam menghasilkan makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan juga buah-buahan. Nah, kemudian pada distribusi pangan, agar makan itu sampai kepada masyarakat luas dalam keadaan baik, nah distribusi pangan ini perlu memperhatikan 5 aspek yang ada di dalam gambar, yaitu ada aspek transportasi, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Nah, tujuannya untuk memperhatikan 5 aspek itu tujuannya agar pangan yang disediakan itu sampai di masyarakat secara merata dalam keadaan baik dan dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Nah, lalu pada konsumsi makanan. Nah, konsumsi makanan oleh masyarakat atau keluarga itu bergantung pada jumlah dan jenis pangan yang dibeli dan juga cara memasaknya dan distribusi dalam keluarga dan kebiasaan makan secara perorangan. Nah, hal ini juga tergantung pula pada pendapatan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat serta jumlah anggota keluarga lainnya. Nah, penggunaan bahan makanan atau utilisasi oleh tubuh akan bergantung pada pencernaan serta penyerapan dan juga metabolisme zat gizi. Nah, hal ini juga bergantung pada kebersihan lingkungan dan ada tidaknya penyakit yang berpengaruh terhadap penggunaan zat-zat dalam tubuh. Nah, tujuan dari akhir dari konsumsi dan penggunaan makanan oleh tubuh adalah untuk tercapainya status gizi tubuh yang optimal. Nah, selanjutnya kita masuk di permasalahan dalam bidang pangan dan gizi. Nah, permasalahan pangan itu didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu dan dalam jangka panjang. Nah, permasalahan pangan itu ada 2 jenis, ada yang bersifat kronis dan yang bersifat sementara. Pertama itu yang bersifat kronis. Nah, permasalahan pangan yang bersifat kronis ini maksudnya itu kondisi kurang pangan yang terjadi sepanjang waktu. Misalnya pada tingkat rumah tangga itu berarti pangan yang dia miliki itu lebih sedikit daripada kebutuhan keluarganya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bersifat sementara itu mencakup permasalahan pangan musiman, misalnya tiba-tiba kayak karena cuaca hujan yang ekstrim, nah jadi petani itu gagal panen, nah sehingga harga beras itu naik untuk sementara waktu, seperti itu. Kemudian permasalahan pangan di Indonesia itu ada banyak, seperti semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pangan. Masalah-masalah yang tadi saya jelaskan, maka pemerintah itu membuat kebijakan yang disebut dengan ketahanan pangan. Nah, apa sih ketahanan pangan itu? Jadi ketahanan pangan ini diindikasikan oleh terpenuhinya pangan bagi rumah tangga secara kualitas maupun kuantitas aman, merata, dan juga terjangkau. Nah, jadi ketahanan pangan ini juga merupakan suatu sistem sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya itu perlu dikenali. Nah, kebijakan ketahanan pangan di Indonesia ini didasarkan pada pendekatan penyediaan pangan yang dikenali dengan FAA atau Food Availability Approach. Nah, pendekatan ini dia tidak memperhatikan aspek distribusi dan akses terhadap pangan. Oke, kita sudah masuk di slide terakhir. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum